Kisah pilu dialami istri dan keluarga ajudan Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang, yang tewas di rumah dinas Kapolda. Brigadir Setio meninggal dunia tanpa sempat melihat anak keduanya lahir ke dunia. Pilu, itulah yang dialami istri dan keluarga ajudan Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setio Herlambang. Pasalnya, ajudan Kapolda ini tewas tertembak di rumah dinas Kapolda Kaltara. Brigadir Setio pun harus berpulang tanpa sempat melihat dan menimang anak keduanya. Istri Brigadir Setio, Wahyu Devi Fatmasari, diketahui tengah hamil besar dan rencananya akan melahirkan pada bulan Oktober mendatang. Mirisnya, 2 jam sebelum suaminya tewas, Devi sempat berkomunikasi melalui telepon. Saat itu Brigadir Setio menanyakan kabar dan meminta Devi untuk bertanya kepada orang tuanya terkait kapan tanggal baik untuk kelahiran anak keduanya. Hal ini pun dibenarkan oleh ayah Brigadir Setio, Sutarto. Brigadir Setio disebut berencana pulang untuk menemani sang istri melahirkan pada bulan Oktober. Namun sayang, harapan Brigadir Setio untuk mengazankan anak keduanya pupus usai ditemukan tidak bernyawa di rumah dinas Kapolda Kaltara dengan luka tembak. Ya ini, Oktober ini mau pulang. Ya paling 1 mingguan. Oh, berarti nunggu kelahiran anaknya itu ya? Keluarga pun mengaku ikhlas atas kepergian dari Brigadir Setio. Meski begitu, proses autopsi tetap dilakukan guna mengetahui penyebab meninggalnya ajudan Kapolda Kaltara ini. Tim Liputan, The Universe. Lebih jauh kita akan berbincang dengan Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Selamat sore, Pak Albert. Selamat sore. Ya. Pak Albert, apa hasil investigasi Kompolnas sejauh ini terkait kejanggalan-kejanggalan yang sempat disoroti publik dalam peristiwa ini? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kasus meninggalnya Brigadir Setio ini menjadi menarik karena pada awal mulanya informasinya simpang siur. Jadi begitu ada kejadian itu kami mendengar langsung kami Kompolnas berkomunikasi dengan pihak Polda Kaltara. Kemudian kami mendapat beberapa penjelasan, tetapi penjelasan itu kan baru penjelasan lisan. Nah, sehingga kami waktu itu minta untuk hal-hal yang hasil penyidikan diinformasikan terus ke kami, termasuk kami mengawal dan kami dari Kompolnas punya kepentingan itu karena publik mengkait-kaitkan dengan seperti ini antara ajudan dan Kapolda dan sebagainya. Nah, kemudian kami memperoleh data terakhir baru juga informasi dari keterangan hasil otopsi. Tetapi kami dari Kompolnas akan mengawali terus dan kami minta seperti yang diarahkan, yang diperintahkan oleh Bapak Kapolri untuk melakukan scientific crime investigation itu kami kawal betul karena beberapa data forensik itu harus bisa terkumpul secara detail sehingga terkonstruksi. Ini kan baru hasil otopsi. Kita belum punya data detail mengenai forensik digital hasil pembicaraan lewat handphone. Ini kan baru penjelasan pernah berkomunikasi, tetapi kita belum tahu detail. Kemudian kita juga minta nanti hasil forensik balistik yang kita lihat hasil dari otopsi itu apakah cocok dengan hasil yang dianalisis oleh tim forensik balistik. Nah, ini semua masih menjadi bahan-bahan yang bagi Kompolnas menjadi penting untuk kita peroleh karena publik terus menanyakan itu dan di luar berkembang informasi yang simpang siur, sehingga untuk tidak simpang siur saya kira perlu ada kepastian penjelasan secara saintifik, secara akademik itu yang kawal sekarang ini. Baik. Ya. Pak Albert, korban disebut tewas saat sedang membersihkan senjatanya. Kemudian hasil otopsinya menunjukkan ada bekas luka tembakan di bagian dada. SOP-nya seharusnya seperti apa pada saat membersihkan senjata? Mengapa kemudian moncong senjata bisa mengarah ke bagian dada korban? Itu yang sekarang ingin kami dalami karena CCTV menunjukkan dia hanya sendirian. Penjelasan dari Polda seperti itu penjelasan. Kita akan cek apakah benar penjelasan Polda seperti itu karena kita belum lihat secara detail di CCTV. Pertama itu. Kemudian yang kedua, SOP-nya seharusnya semua anggota Polri yang pegang senjata itu tahu bagaimana prosedur membersihkan senjata. Misalkan harus dilepaskan peluru dan sebagainya. Ini akan kita cek betul dari hasil forensik balistik karena di situ akan kelihatan pelurunya larinya kemana, dari hitungan berapa. Ini saya kira bukan expertnya Kompolnas tapi expertnya pihak forensik balistik itu yang sekarang ini kita sedang minta penjelasan secara resmi sehingga tidak hanya sekedar katanya tetapi penjelasan itu bisa dijalankan secara akademik maupun secara hukum. Ya.
CCTV-nya ini ada di bagian mana saja, Pak Albert? Apakah ada Di di rumah. depan, di depan kamar Di, korban? iya, di rumah dinas. Rumah dinas kan, karena ini rumah dinas, tentu kan ada protap, harus ada CCTV di beberapa tempat. Nah, itu hanya terlihat menurut penjelasan ya. Jadi kami belum bisa mengatakan iya atau tidak, karena ini penjelasan dari internal Polda. Hanya tertemukan yang bersangkutan almarhum. Nah, tetapi ini kan baru penjelasan dari pihak Polda Kaltara. Kami ingin penjelasan lebih detail lagi setelah nanti ada uji forensik digital, baik handphone, baik CCTV, baik balistik. Nah, ini kami belum terima lengkap sehingga kami belum bisa menyimpulkan. Tetapi semua proses penyidikan kami kawal betul sehingga jangan sampai informasi simpang siur itu berkembang luas dan harus nanti konstruksinya itu bisa dipertanggungjawabkan betul. Baik Kompolnas maupun Kapolri memang mengatakan agar kasus ini harus diusut secara transparan ya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Transparansinya ini bentuknya akan seperti apa, Pak Albert? Transparansinya apa yang nanti disampaikan oleh tim penyidik, yang tim penyidik itu dasarnya tentu kan selain dari saksi juga dari data-data forensik itu nanti harus bisa diuji secara terbuka. Artinya penjelasannya harus rasional, masuk akal, dan terrekonstruksi secara runtut. Jadi tidak sepotong-potong. Itulah kemudian kami sekarang sedang minta kepada pihak Polri untuk secara segera mungkin, secepat mungkin, dengan perlengkapan, dengan kemampuan yang ada untuk mengkompilir apa yang data yang bisa menjadi termasuk penjelasan CCTV, atas kasus ini. Termasuk CCTV di rumah dinas nantinya apakah bisa dibuka kepada publik, Pak Albert? Oh iya, kalau dibuka kepada publik itu kan kewenangan penyidik, tetapi penjelasan atas hasil uji forensik digital di CCTV itu yang nanti harus dijelaskan kepada publik. Karena kan ada batas-batasan mana yang bisa dibuka ke publik, mana yang untuk kepentingan penyidikan. Itu saya kira secara teknis yuridis sudah ada SOP-nya. Tetapi jangan sampai nanti ada penjelasan yang tidak masuk akal. Itu yang kami kawal itu. Ketika penjelasan itu rasional, tidak masuk akal, kemudian runtut, kemudian ada data-data yang valid, itu sehingga nanti publik jangan publik bertanya-tanya lagi menjadi cerita yang bermacam-macam. Itu yang menjadi misi kami dalam pengawalan kasus ini. Ya, kita tunggu hasil penyelidikan tuntas dari kasus ini. Terima kasih Pak Albert sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama.